Bismillah. Untuk ikhwan dan akhwat yang sudah datang untuk mempersiapkan, insya Allah kajian akan segera dimulai. Untuk Ustaz dipersilakan kalau mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Jalla wa Ala yang melimpah curahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat yang detik ini kita rasakan adalah dimudahkannya kita berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kemudahan dari Allah ini yang Allah berikan kepada kita menjadi salah satu indikasi dan alamat bahwa kita dimudahkan kelak untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak banyak manusia-manusia yang Allah jadikan sempat mereka menuntut ilmu agama. Bahkan kebanyakan manusia lalai dari menuntut ilmu agama. Kebanyakan manusia justru berpaling kepada ilmu dunia atau kepada sifat-sifat yang sifatnya duniawi. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Ar-Rum, di awal-awal surat Ar-Rum, Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka mengetahui yang nampak daripada kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai dari negeri akhirat. Mereka lupa dari negeri akhirat. Mereka tersibukkan dari negeri akhirat. Itulah kebanyakan kondisi manusia. Maka kita orang-orang yang dipilih oleh Allah, dimudahkan dalam menuntut ilmu agama, hendaknya kita mensyukurinya sehingga Allah menjadikan kita insyaallah istiqomah berjalan di atas jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan memuliakan ilmu, Ta'zimul Ilm. Dan kita masuk di prinsip yang kelima ya. Ada prinsip keempat, saya rasa sudah selesai. Betul kan? Jadi kita masuk ke prinsip yang kelima. Baik. Ini mohon diperhatikan karena di zaman sekarang ini sudah sangat nampak bahwa orang-orang yang berilmu itu semakin sedikit karena metode mereka dalam belajar sudah salah ya. Orang kalau sudah salah metodenya, salah jalan petunjuknya, maka akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Bahkan mungkin pada puncaknya, pada puncak terparahnya,
orang itu tidak dapat ilmu kecuali hanya sebatas pengetahuan umum saja. Karena metode atau manhaj dia dalam menempuh ilmu itu tidak tepat. Apalagi dengan adanya berbagai macam artikel-artikel di media sosial, orang sekarang menjadi ulama karbitan, ya, jadi ustadz karbitan, mendadak ustadz, mendadak jadi ahli fikih, ahli fatwa. Nanti mau tanya ini, kecil jawabnya, ya, begitu kan ya? Gak masalah kalau kita menunjukkan dengan artikel yang amanah, yang dapat dipercayai, nggak masalah. Tapi ketika ditanya rinciannya, tapi kejadian begini-begini, wallahu a'lam. Ujung-ujungnya begitu ya. Ya bagus, harusnya dari awal wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, sebelum kita mendengar pembacaan bukunya, saya minta ikhwan mungkin agak majuan, karena ada yang datang lagi. Yang di pintu utamanya silakan. Ini jalan-jalan surga di depan. Ada hadis khusus untuk orang-orang di depan majlis itu, ada hadis khusus. Pernah dengar hadisnya kan ya? Nabi kedatangan 3 orang, yang satu pergi nggak ikut bermajelis ilmu, yang satu fara'a furjatan fajala syafi, ya, yang satu orang sahabat melihat ada tempat kosong kayak gini, kayak gini nih. Bisa tunjukin ya, yang maju juga ya. Ya, maju aja, maju. Nah, nggak masalah, jadi kelihatan di kamera. Gajinya aja. Fara'a furjatan, maka kata Nabi, orang ini lihat ada tempat kosong, kemudian duduk di situ. Ya, maka fa'awallahu ilaihi. Kata Nabi, dia dengan melihat tempat yang kosong tersebut, Nabi mengistilahkan dengan dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah lindungi dia dari neraka. Itu ada keutamaan seperti itu. Ada orang yang malu-malu duduk di belakang. Fastahya, maka dia di belakang. Fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu kepadanya. Maksudnya apa? Rasa malunya tidak membuat dia pergi dari majelis ilmu. Tetap dia bermajelis ilmu sekalipun di belakang, tetap ada keutamaan. Kata Nabi, maka dia malu, Allah pun malu untuk mengadabnya. Demikian keutamaan majelis ilmu, ya. Tapi tentu jangan dengar hadis ini, wah, berarti di belakang juga cukup dan di belakang aja. Dan ada yang lebih utama, kenapa kita enggak bersegera, ya, dan berlomba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk para akhwat, ini sudah wajib masker ya? Atau wajib? Masker wajib enggak ya? Nah, ya bagi yang mau aja ya. Lagi pilot aja. Oh enggak, bapak akhwat ya. Untuk akhwat yang kalau bapak kelihatan laki-lakinya takutnya ada yang nyempil di akhwat gitu, bapak pakai cadar. Untuk akhwat, karena ini majelis saya, berarti yang atur saya, ya. Maka tolong yang pakai cadar dilepas cadarnya. Usahakan di majelis ilmu itu, ya bahkan kalau bisa, Pak, saya salut di Bogor ini baru saya temukan majelis yang seperti itu. Jadi paruh saya isi. Jadi jamaah itu disuruh kenalan semuanya. Ya, saya jadi di sana di Parunggu yang megang selama 10 tahun kebelakang Ustaz Maskur, benar-benar ya. Ustaz Maskur Abu Mawaddah. Cuma beliau qadarullah sebulan, terus bakti sama orang tuanya, sudah pulang ke NTB kalau nggak salah. Akhirnya beliau menunjuk saya, gitu ya. Karena saya yang mengisi di sana. Nah, jadi kehidupan ukhuwahnya itu hidup di sana, saling kenal, nggak kayak di, mohon maaf ya, nggak kayak di tengah kota. Saya kan 5 tahun ini tengah kota, Pak. Ya sudah, ya. Ustaz nggak kenal jamaahnya, jamaah nggak kenal ustaznya, ya sudah. Ya, nah saya harap di Citra Pengaji ini mumpung masih segini, ini kan masih kelihatan semua sama saya, Pak. Kalau di tengah kota nggak kelihatan lagi sudah. Ya sudah nggak segini jumlahnya kan. Ya mumpung bisa kenalan, ya minimal saling sapa.
akhwat yang mohon dibuka cadarnya agar bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, mohon perhatiannya dan mohon ditaati ya, karena tidak menghina agama. Kalian kan di antara para akhwat, maka sebetulnya tidak etikanya dibuka cadarnya. Ya, bahkan kalau Ustaz sih tegas dalam masalah ini. Akhwat buka cadarnya. Harus. Berkata dari bawah saya diharapkan, tapi harus. Ya, baik. Al-ma'qidul khamis. Ya, silakan kita perhatikan prinsip yang kelima. Sudah. Qala al-musannifu wafaqahullah, al-ma'qidul khamis sulukul jaddati al-musilati ilaih likulli matlubin tariqun yusilu ilaih faman salaka jaddata matlubihi aw qafathu alaih waman adala anha lam yadfar bimatlubihi wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanal maqsud wa rubbama asaba fa'idatan qalilatan ma'a ta'abin katsirin. Ya, cukup. Terjemahkan. Setiap pokok kelima, menempuh jalan yang menyampaikannya ke tujuan. Setiap tujuan memiliki jalan yang akan menyampaikan pada tujuan tersebut. Barang siapa yang menempuhnya, maka dia akan sampai pada tujuannya. Barang siapa yang berpaling dari jalan tersebut, maka dia tidak akan mencapai tujuannya. Dan sesungguhnya ilmu pun ada jalannya. Siapa yang keliru, dia tersesat dan tidak mendapatkan yang dia maksudkan. Atau bisa juga dia masih mendapatkan bagian yang sedikit, tapi dengan usaha yang sangat melelahkan. Baik. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita berbicara poin yang kelima ini, sekali lagi singgungannya adalah metode dalam belajar atau manhaj dalam kita menimba ilmu. Kita mumpung masih di poin kelima. Siapa yang sudah hafal sampai poin kelima ini? Apa prinsip-prinsip? Jangan mulai buka, jangan mulai buka. Sudah mulai dengar suara kertas. Ya, jangan ada yang buka, aman. Ya, apa poin 1, 2, 3, 4 ini? Orang dikatakan memuliakan ilmu, kita masuk poin yang kelima. Gak apa-apa yang poin kelima belum kita pelajari. Apa 4 poin sebelumnya? Ada yang bisa sebutkan? Apa? Apa? Saya tahu itu pertama ikhlas. Ikhlas. Terus sungguh ikhlas. Lagi. Ada yang menambahkan? Keseriusan. Segera apa nih? Segera pulang. Segera itu jangan menunda-nunda. Yang menunda. Ada nggak di buku ini? Ada. Kita coba cek dulu. Ayo kita cek dulu, silakan. Apa aja? Yang pertama, membersihkan tathiru wi'a'il ilmi, membersihkan wadah ilmu, ya, dari dosa-dosa, dari kemaksiatan yang bentuknya syubhat ataupun syahwat. Yang kedua, ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, apa? Membulatkan al-hirsu, ya, membulatkan tekad, bersungguh-sungguh dalam menggapai ilmu. Yang keempat, kemarin iya. Poin yang keempat itu adalah menjadikan prioritas pembelajaran itu Quran dan Sunnah, karena seluruh ilmu yang bermanfaat pasti kembalinya kepada Quran dan Sunnah. Baru 4, Pak. Kalau sudah 15, ya udah. Ini baru 4 saja begini kondisinya, ya. Nah, ada nggak menunda-nunda dari mana?
Ada yang bersegera? Ada Pak? Nggak ada. Yang menunda? Ya takutnya karyanya karangan lain takutnya Pak. Enggak ya, nggak apa-apa, usahanya bagus. Saya menyinggung menunda-nunda ada dalam pembahasan, ya, tapi bukan dalam judul. Yaitu syarat. Ada yang masih ini syarat apa? Syarat sempurnanya ibadah. Jadi ada syarat diterimanya ibadah, ada syarat sempurnanya ibadah. Kan ya kelas ittiba, itu syarat diterima. Ditambah 2. Yang ketiga apa? Bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, tidak dalam keadaan malas-malasan. Yang keempat, bersegera dalam melakukannya. Nah itu baru ya. Baik, sekarang masuk yang kelima. Tolong dihafalkan karena ini pembahasan kita hari ini. Itulah metode dari belajar. Kalau kita enggak sebagaimana tadi ya, tidak diharapkan ini Pak, sampai kapanpun mentah ilmu kita. Mohon maaf. Ya, sampai kapanpun ilmu kita tidak akan matang. Baik, beliau berkata bahwasanya setiap tujuan memiliki jalan yang mengantarkan kepadanya. Itu yang sudah dibacakan tadi. Pasti Pak. Tujuan kita ini apa? Pasti ada jalannya Pak. Entah itu ketika kita misalnya punya tujuan alamat yang kita ingin capai, pasti ada jalannya. Mau ke Citerep bisa lewat jalan raya Bogor, bisa lewat keluarnya Citerep. Itu pasti ada jalannya, betul nggak Pak? Pengen dapat ilmu pun ada jalannya. Kalau kita nggak menempuh jalan itu, nggak akan sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita tidak mendapati jalan tersebut. Cari jodoh, ada jalannya nggak? Ya ada. Alamatnya di mana sih akhwatnya? Ya jalan ke situ. Antum jalan ke yang lainnya, mampirnya ke akhwat lain jadinya. Ya semua tujuan-tujuan pasti ada jalan agar kita menempuh jalan tersebut, kemudian akhirnya kita menggapai tujuan yang kita harapkan dan kita inginkan. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain, orang yang bersungguh-sungguh dan benar dia menapaki jalannya, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Adapun orang yang tidak meniti jalan itu, maka dia tidak akan menggapai tujuannya. Artinya tersesat dia, karena dia tidak berjalan di jalan yang mana jalan tersebut menghantarkan kepada tujuannya. Ya, ini mau diperhatikan ya. Kemudian dia berkata, sungguh ilmu pun demikian. Dia memiliki jalan untuk menggapainya. Barang siapa yang tidak menapakinya, maka dia akan gagal meraih tujuannya. Kita menuntut ilmu, tapi jalan-jalan para ulama, jalan-jalan dalam kita menempuh ilmu sebagaimana ditempuh oleh para ulama, kita tidak menempuhnya, kita tidak menapakinya, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan tersebut. Maka beliau mengatakan, kalaupun dia mendapatkan manfaat, maka hanya sedikit sekali, tidak sebanding dengan keletihannya yang sangat. Ya, jadi nggak sebanding antara usaha pengorbanannya dengan apa yang dia dapatkan semestinya. Nah, makanya jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain, jalan ilmu penghujungnya itu tidak mungkin terlepas dari dua kemungkinan. Catat itu ya. Jadi orang mendapatkan ilmu itu jalan akhirnya itu pasti satu daripada dua kemungkinan. Ya, kayak antum, mohon maaf, ada yang pernah ikut belajar bahasa Arab? Ada Pak? Ikut belajar bahasa Arab banyak bulan? Udah bisa bahasa Arab? Gitu. Ada bapak-bapak mungkin dulu Pak pernah belajar bahasa Arab? Ada Pak? Coba yang pernah aja, maksudnya pernah walaupun ada babun, ada masjidun, nggak apa-apa. Pernah? Ada yang nggak pernah? Kalau nggak pernah istighfar Pak. Benar, kalau yang nggak pernah jangan justru malu, harus merasa berdosa. Jangan merasa saya pernah tapi nggak bisa. Itu mending dibanding yang nggak pernah sama sekali. Yang nggak pernah sekarang, diem juga. Jadi gimana nih statusnya? Pernah enggak? Nggak pernah enggak? Jadi sama. Saya paham Pak, karena saya pernah di posisi ini juga. Ya,
Ya anggaplah semuanya pernah, saya yakin ya, walaupun hanya 1-2 kata, 1-2 kalimat. Pertanyaan dari saya, berhasil nggak? Ada yang berhasil nggak? Ya belum lah ya. Ya enggak dulu ya. Hari ini saya bertanya buat antum ke depan. Sampai hari ini ada yang berhasil? Bisa bersalah, membasalah, baca kitab dulu minimal. Ada? Nah. Ya, kenapa? Karena metodenya yang sama. Makanya tadi Pak, 2 kemungkinan. Yang pertama, orang itu tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Kemungkinan pertama, sama sekali nggak dapat ilmu. Sama sekali nggak jadi ilmunya. Ini kemungkinan pertama. Ketika orang menempuh jalan ilmu, maka penghujungnya itu hanya 2 kemungkinan. Yang pertama, tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Yang kedua, mendapatkan sebagian ilmu. Namun letihnya lebih besar dibandingkan pendapatannya. Nah, gitu saja. Namun letihnya lebih besar dibandingkan pendapatannya. Apa yang dia dapatkan? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang saya punya, maksudnya saya pengalaman juga ngajar. 1 tahun, 2 tahun, tapi nggak ada hasil. 3 tahun dia sudah bayar privat, bukannya sudah menginfakkan waktunya, menginfakkan tenaganya, meninggalkan waktu liburnya, izin waktu kerjanya untuk menggapai ilmu. Pengorbanan demi pengorbanan sudah dia keluarkan, sudah dia berikan, tapi dia tidak dapat ilmu. Ataupun kalau dapat, yang kedua, dia dapat ilmu tapi tidak sebanding dengan harta yang sudah dia keluarkan, tidak sebanding dengan waktu yang sudah berjalan yang dia lalui untuk menggapai ilmu tersebut. Yang mestinya dalam 2-3 tahun orang lain sudah jago, sudah pintar, tapi dia tidak. Kenapa? Metode atau manhaj dalam menuntut ilmu yang salah. Inilah makanya para ulama membahas bagaimana seorang itu menempuh jalan sebagaimana yang telah ditapaki jalan-jalan oleh para ulama terdahulu. Kenapa? Karena ulama terdahulu sudah ada gambaran berhasilnya. Ya, kita kalau kembali kepada orang-orang sebelum kita, mereka sudah jelas dikenal namanya, dikenal keilmuannya, matang sudah. Maka tapakilah jalan sebagaimana jalan-jalan mereka. Saya begitu ingat, kami ya ketika lulus Libya itu dan meminta nasihat kepada Syekh kami perpisahan datang ke kantornya, minta waktu, minta nasihat ketika datang ke kedua dan seterusnya. Ada salah seorang Syekh namanya Syekh Abdullah Al-Habib. Syekh Abdullah Al-Habib, ya Masya Allah, ilmunya luar biasa beliau. Di antara nasihat beliau, jadi dulu kumpulnya kita bukan di kantor, bukan di kelas, pergi aja ke ruangan aula gitu ya. Empuk gitu ya kursinya, karena untuk para Arab ya kelas kursi puluhan juta gitu ya. Akhirnya kita duduk juga di situ. Di akhir setelah kita tuh bilang ngumpulin gitu ya, biasa di kursi, ya semoga ini ya, gitu ya. Akhirnya duduk di kursi gitu ya. Duduknya kursinya para pembesar Libya ya. Akhirnya kita duduk sama, ya sekitar 60 orang. Syekh minta nasihat. Di antara nasihat yang saya nggak pernah lupa dan saya tahu 7 tahun jadi Libya dapat apa saya. Benar Pak. Apalagi setelah berlalu tahun-tahun kita sibuk itu lupa murojaah kitab Bulughul Maram, kita lupa murojaah usul fikih, kita wah bahaya. Ya. Nah ini Pak, di antara nasihat beliau ini untuk saya mengingatkan untuk saya pribadi, untuk Bapak Ibu sekalian, dan nanti disampaikan kepada anak-anak, yang utama keluarga. Beliau mengatakan, antum ini bisa sepintar Imam Syafi'i, bisa. Antum kalau pengen kayak Imam Malik bisa, nggak mungkin nggak bisa. Antum kalau pengen kayak Imam Ahmad, hafal ribuan hadis, belasan ribu hadis, hafal kitab-kitab kayak Imam Ahmad bisa. Apa kuncinya? Tempuh jalan yang ditempuh juga oleh mereka. Persis sama perjuangannya.
Dari semenjak Imam Ahmad kita sudah bacakan ya Pak ya. Imam Ahmad berangkat dari sebelum subuh. Coba antum begitu. Dan itu di usia dini Pak. Mungkin usia 7 tahun Pak sudah begitu Pak. Kita Pak 7 tahun itu anak-anak kita Pak. Ini Pak ya. Mau dibangunin jangan masih kecil. Belum wajib sholatnya. Masih begitu Pak. Ya, makanya Pak, kalau antum sampai contohnya Imam Syafi'i gitu ya, karena terkenal dengan kecerdasan. Antum yang kayak Imam Syafi'i, perjuangannya yang dilakukan Imam Syafi'i kerjakan juga oleh antum. Insya Allah Allah nggak mungkin bedakan. Nah, makanya perjuangannya, infak waktu, tenaga, hartanya, pengorbanannya beda. Jelas hasilnya akan berbeda. Gitu Pak. Ya. Nah inilah yang kita bahas. Orang itu bisa jadi tidak dapat ilmu sama sekali, bisa jadi dapat ilmu. Nah kita mungkin yang kedua Pak, saya yakin kita yang kedua. Ada kitabun, apa artinya Pak? Ini berarti dapat ilmu ya Pak ya? Cuma segitu tapi Pak setelah puluhan tahun. Ya mohon maaf Pak ya, ini maksudnya biar memicu semangat kita Pak. Cuma segitu Pak, setelah sekian puluh tahun hidup di dunia ingin belajar bahasa Arab cuma tahu ada kitabun, ada masjidun, ada babun. Kenapa? Karena metode dalam belajar yang salah, yang tidak tepat. Atau metode-metodenya hanya 1-2 poin saja, poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya nggak dijalankan. Makanya banyak uang yang dikorbankan, banyak waktu yang diluangkan, tenaga pun diluangkan, dikorbankan, tetapi hasilnya tidak maksimal. Baik, jemaah sekalian Allah ya. Maka alasan kata beliau kenapa bisa demikian? Annahuma qalaba al-'ilma bi ghairi tariqihi. Karena keduanya ini kemungkinan dua ini Pak, dua-duanya sama alasannya, mereka menuntut ilmu tidak sesuai dengan metode yang benar. Orang yang tidak dapat sama sekali salah dia dalam metodenya. Orang yang dapat sedikit dengan perjuangan yang besar, dengan pengorbanan yang besar, itu pun sama, salah dalam menempuh jalannya, salah dalam bermanhaj, salah dalam bermetode untuk menggapai ilmu. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu bagaimana caranya agar kita benar dalam menempuh jalan ilmu? Apa metodenya? Apa manhajnya? Karena manhaj itu artinya apa? Tata cara, ya, metode. Ini sedang bicara manhaj dalam menuntut ilmu, bukan berbicara manhaj dalam masalah akidah ya. Ini manhaj dalam menuntut ilmu. Maksudnya metode, cara agar kita benar dalam menuntut ilmu dan meraih ilmu. Ya. Baik, silakan baca di paragraf berikut. Nah, ada caranya di sini. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى ابن محمد الزابلي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية سند يقول فيها فما حول غاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ مدح جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. Ya, cukup. Silakan. Katakan terjemahnya. Dan sungguh jalan ini telah disebutkan dengan kalimat yang ringkas dan padat oleh Muhammad Murtadha bin Muhammad Az-Zabi rahimahullah, penulis Taj al-Arus, dalam bait syairnya yang berjudul Alfiyah As-Sanad. Beliau berkata, seseorang tak akan meraih seluruh ilmu walaupun dengan 1000 tahun namanya. Maka ambillah dari setiap bidang ilmu yang terbaiknya dengan menghafal matan ringkas padat yang sudah menjadi pegangan. Dia pelajari itu dari guru yang baik dan bisa memberikannya pengajaran. Ya.
Itu metodenya terkumpul dalam syair ini. Jadi bapak-bapak paling ini berapa ya? 60, ada yang beda 60? Enggak ada ya? Ada. Bapak sudah belum dia. 60 berarti masih muda, Pak. Kalau menurut syair ini. Karena kalau kata syair ini, kalau 1000 tahun dia menuntut ilmu, tidak akan dapat ilmu sampai dia melakukan beberapa hal. Kan begitu? Artinya sepanjang apapun usia kita, dalam kita menuntut ilmu tidak akan dapat apa-apa kalau kita dalam cara belajarnya salah. Nah, lalu bagaimana metode dalam belajar agar tidak salah jalannya sehingga kita mendapatkan apa yang kita harapkan? Yaitu dibangun di atas 2 perkara. Ya, kita menempuh jalannya, jalan tersebut ditempuh dengan 2 perkara. Orang yang menempuh 2 perkara ini sebagai mukadimah, maka dia benar-benar mengagungkan ilmu karena dia berjalan di atas jalan para ulama yang mereka mengagungkan ilmu dengan cara metode belajar yang benar. Sedangkan kalau tidak menempuh jalan ini, maka dia tidak mengagungkan ilmu. Kenapa? Caranya salah. Ya, sama kayak begini Pak. Ini sebagai contoh saja ya. Orang Nasrani dengan Yahudi, maksud mereka menghinakan Allah atau mengagungkan Allah dengan mereka mengatakan Allah punya anak. Maksud mereka baik atau tidak? Pasti semua orang apa? Maksudnya baik, tapi caranya baik atau salah? Salah. Nah, maka demikian pula dengan metode dalam menuntut ilmu. Dia mengatakan menuntut ilmu agama karena saya memuliakan ilmu agama. Tapi dalam cara dia belajar salah, maka tidak dikatakan dia memuliakan agama. Ketika dia berjalan dengan cara yang benar, barulah dikatakan dia memuliakan ilmu agama. Ya, dan dia akan meraih hasil daripada perjuangan yang selama ini dia korbankan. Adapun yang pertama, apa kata beliau? Fahifdhu min jami'in dirraji. Cara pertama dalam menuntut ilmu, cara yang benar adalah menghafalkan matan-matan. Ya. Menghafalkan matan-matan atau matan itu diartikan dengan redaksi yang singkat dan padat. Ya, dalam setiap bidang ilmu, dalam setiap bidang ilmu. Jadi Pak, jangan pernah punya anggapan orang itu dapat meraih ilmu tanpa menghafal. Jangan pernah. Jadi Bapak, Ibu sekalian yang hadir dalam beberapa kajian ini, kajian rutin ini yang baru beberapa pertemuan ini, jangan menganggap kita sudah mengetahui ilmu sampai tadi dihafal. Kalau nggak hafal, berarti apa tadi kata ulama? Berarti dia tidak mengagungkan. Karena cara mengagungkan ilmu adalah dengan menghafal. Cara mengagungkan ilmu di antara dengan cara menghafalnya. Kalau tidak bisa keseluruhan, bukan berarti ditinggalkan semuanya. Wah, cukup tahu aja. Cukup tahu aja ini biasanya kata-kata untuk orang kecewa, bukan untuk ilmu. Itu apa? Orang kecewa, ya cukup tahu aja. Nah gitu ya. Kalau untuk menuntut ilmu bukan kata-katanya itu, tapi hafalkan, kokohkan dalam diri. Ini metode yang benar dalam belajar, sebagaimana ditempuh oleh para ulama yang telah terdahulu itu. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi tidak akan mungkin orang itu menggapai ilmu kecuali dengan cara menghafal. Dan salah persepsi orang yang ingin menggapai ilmu tanpa menghafal, salah itu. Hadis dihafalkan, ayat-ayat dihafalkan, mata misalnya tadi judul-judulnya setidaknya dihafalkan, isi kandungnya dihafalkan. Insya Allah berkah. Dan tidak sama antara orang yang sekadar mendengar, hadir, mencatat dengan orang yang mendengar, hadir, mencatat, menghafal. Tidak sama di hadapan Allah. Betul nggak Pak? Apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya Pak? Usahanya. Semakin berat usaha seorang hamba dalam menuntut ilmu agama, dan agama ini adalah agama Allah. Dia menghafal, berarti dia menghafal menjaga agama Allah. Dia menyampaikan, berarti dia menyampaikan agama
Allah. Maka semakin banyak perjuangan yang ia kerjakan dalam agama ini, semakin besar pahala yang ia raih. Semakin sedikit, maka ia tergantung daripada kadar yang sedikit tersebut. Demikian jemaah sekalian Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, adapun dalam metode menghafal, perhatikan. Jadi ada orang yang nuntut ilmu sama sekali nggak menghafal. Ini salah besar. Yang kedua, ada orang yang menuntut ilmu, dia menghafal, tapi dia menghafal buku-buku yang memang para ulama tidak jadikan sandaran ilmunya. Jelas Pak maksudnya? Yang satu, ada kitab, dia baca, dia gali ini, tapi dia tidak hafal. Salah atau benar? Salah atau benar? Hah? Salah. Yang kedua, dia hafalkan, dia baca, dia hafalkan. Tapi ternyata buku yang ia hafalkan ini bukan buku hafalan standarnya yang ditetapkan oleh para ulama, menjadi kitab rujukan para ulama. Maka ini pun salah. Artinya apa? Artinya dia memilih buku sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan petunjuk para ulama. Ya. Misalnya Pak, dalam ilmu nahwu disebutkan di sini ada namanya Alfiyah Al-Athari, ada Alfiyah Ibnu Malik, kan pernah dengar Pak ya? Pernah dengar? Pernah. Jadi Pak, ada Alfiyah Ibnu Malik, ada Al-Alfiyah Al-Athari. Ini dari kedua ini sekarang kita sudah pernah dengar semuanya. Tapi yang sudah tidak asing bagi kita yang mana Pak? Atau asing dua-duanya? Waduh bahaya kalau asing dua-duanya. Ubah sudah kajian Pak ya. Alfiyah Ibnu Malik yang diajar di pesantren-pesantren Pak. Ini dalam ilmu nahwu. Ya, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, kita baca, menghafal justru buku yang satu lagi Pak, Alfiyah Al-Athari, yang nggak jadi ilmunya. Ya, dia akan dapat manfaat, tapi dia tidak akan sesuai dengan harapannya. Kenapa? Karena dia menghafal ilmu yang mana ilmu ini tidak dijadikan buku rujukan, buku pegangan yang telah dipegang oleh ulama-ulama terdahulu yang mereka sudah matang. Jelas Pak? Nah, jadi kita harus minta petunjuk buku apa saja yang menjadi tahapan belajar kita. Matan apa saja yang boleh kita hafalkan. Contohnya Pak, kalau di zaman sekarang Pak ya, Bapak misalnya ingin mulai hafal hadis, langsung Bukhari Muslim atau apa Pak? Abu Dawud, Tirmidzi, Muwatta Imam Malik atau apa Pak? Apa? Arba'in Nawawi. Mulai dari situ dulu Pak. Soal Bukhari Bismillah. Innamal a'malu binniyat. Sampai situ aja udah Pak, seumur hidup. Hadis rawal Bukhari wa Muslim. Rawal imaman. Diriwayatkan oleh dua imam, Bukhari Muslim dan seterusnya. Memang kan pertama betul, tapi sudah seumur umur cuma segitu. Karena dia salah Pak, dia langsung ambil kitab besar. Nanti ada di prinsip berikutnya itu saya sudah bahas ya. Seperti bayi yang dikasih makan nasi, bukan sehat Pak, tapi sakit. Kenapa? Karena makanan dewasa dilahap oleh orang kecil. Ya jadinya racun jadinya. Ya, saya baru lahir, dia di Bali gitu. Masya Allah, yuk jalan-jalan kita makan pizza. Masya Allah. Biar kena pizza, disuapin pizza. Ya mati anaknya. Ya bukan sakit, mati Pak. Suapin dilalap-lalap rupanya, jejal-jejalin ya, racun jadinya. Nah begitu pun apa orang dalam tahapan belajar salah nanti Pak ya, langsung untuk orang awam bareng-bareng agama hafal kasih Bukhari. Ya nggak jadi Pak, mau hijrahnya juga nggak jadi, kapok saya. Ampun saya. Jadi mundur sebelum berjuang. Nah begitu Pak. Ini metode belajar kita harus tahu. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, agar kita selalu tahap demi tahap ya belajar benar. Nah mulai sekarang apa yang kita pelajari coba hafal. Ya, nanti misalnya ingin menghafal Quran dan juz 30. Contohnya kan begitu.
menghafal hadis dari Arba'in Nawawi. Ya. Ini contoh saja, sebetulnya ini sangat cocoknya ya untuk para santri gitu ya. Tapi nggak masalah bapak-bapak yang hadir kajian, nggak penting juga diberi informasi, diberi kabar, disampaikan ilmu tentang pentingnya tahapan dalam belajar agar ilmunya matang. Jangan sampai puluhan tahun tahunya itu lagi, tahunya itu nggak ada perkembangan kita dalam mengaji atau menghadiri pengajian. Nah itu yang pertama Pak ya. Yang pertama adalah menghafal matan yang ringkas padat tapi isi kandungannya menyeluruh. Ya menyeluruh pembahasan-pembahasan bahkan pada intinya. Kemudian yang kedua, wa amal amru tsani fa akhdhu ala mufidin nasihin. Adapun metode yang kedua, manhaj yang kedua dalam menempuh ilmu agama, yaitu mempelajari matan tersebut dari guru yang mumpuni ilmunya dan bagus cara mengajarnya. Jadi yang kedua adalah adanya bimbingan guru. Yang kedua. Tapi ingat, selain daripada syarat ingin matang ilmunya, yaitu punya guru yang membimbing dia, gurunya pun ada standarnya. Ada standarisasi gurunya. Apa itu standarisasi gurunya? Maka lihat di sini. Yang pertama al-ifadah, karena kan kalimatnya ala mufidin nasihin. Yang pertama gurunya cakap dalam cara mengajar. Ya. Sebagaimana disebutkan di sini ya. Sebentar. Oh ini dijelaskan di kalimat setelahnya, nggak masalah. Nanti kita tegaskan setelah dibaca lagi. Jadi Pak, harus ada gurunya dan hati-hati dalam memilih guru. Nah, itu dulu poin utamanya. Pertama, menghafal matan yang sudah disepakati oleh para ulama. Misalnya kitab akidah kan banyak. Nah, biasanya dihafalkan apa dulu? Usul salat. Setelah usul salat, kitab tauhid. Contohnya seperti itu. Jadi dalam kitab akidah ada kitab yang menjadi kitab sandaran. Dalam fikih ada fikih yang mana yang dihafalkan. Misalnya matan Nabi Syuja, misalnya, ya. Kemudian dalam masalah hadis, apa yang dihafalkan dulu. Nah itu ada buku-buku yang menjadi sandaran para ulama terdahulu. Nah yang kedua, jamaah sekalian yang tadi, dia harus punya guru yang membimbing dan dia terbimbing dengan guru tersebut. Ya bukan sekedar punya guru, bukan. Kayak antum yang punya guru. Ini kalau bicara ini sebetulnya saya tersinggung juga karena saya ya bisa dikatakan bukan guru yang mumpuni ya. Tapi setidaknya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Nah, kalau ada guru yang lebih mumpuni ya bagus, itu bisa jadikan rujukan guru tersebut. Baik, jemaah sekalian Allah ya majma'in. Lihat bagaimana disebutkan di sini bahwasanya yang dimaksud guru ini mumpuni ya, artinya dia kokoh dalam ilmunya. Dia kokoh dalam ilmunya, matang dalam ilmunya. Itu guru yang mumpuni. Jadi secara umum saya bacakan. Kemudian yang kedua, dia mampu mengajar. Mohon maaf Pak, pernah nggak dapat ya? Ini jangan kita jadi buruk pandangannya, tapi pernah nggak kita dapat guru pinter tapi nggak pinter dalam menyampaikan? Ada nggak Pak? Misalnya ketika SD dulu Pak, ada guru matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, misalnya saja Pak. Dia pinter, maka jadi guru kan pinter ya. Tapi kita nggak paham dengan penjelasannya. Ada Pak?
Ada kan? Nah, makanya guru itu Pak yang kita pilih adalah dia pintar dan dia pintar juga dalam menyampaikan. Karena kalau sekedar pintar nggak pandai dalam menyampaikan, gimana muridnya mau paham? Jelas Pak? Gimana muridnya akan paham dari penjelasan guru tersebut? Nah begitu jemaah tadi Allah. Baik, silakan dibacakan. Bacakan. Antum baca terjemah atau bahasa Arabnya juga? Terjemah. Langsung faktori gol ilmi. Antum baru baca syair tadi kan? Baiknya. Terus sampai bawah. فطريق العلم وجدته مبنية على أمرين من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح وفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين وأولهما الإفادة وهي الأهلية في علمه فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. Ya, ada terjemahnya dipercepat maka jalan untuk menempuh ilmu yang sudah baku itu dibangun di atas dua perkara. Barang siapa yang berpegang pada dua hal ini, sungguh dia telah mengagungkan ilmu, karena dia mencarinya lewat jalan yang memungkinkan dia untuk sampai ke tujuan. Perkara pertama, menghafal matan ringkas padat yang sudah menjadi pegangan. Menghafal merupakan sebuah keharusan. Barang siapa yang menyangka bahwa dia akan meraih ilmu tanpa menghafal, sungguh dia mencari sesuatu yang mustahil. Dan materi yang dihafal adalah matan ringkas padat yang sudah menjadi pegangan, yaitu yang menjadi rujukan para ulama di bidang tersebut. Adapun perkara kedua, mempelajari matan tersebut dari guru yang baik dan bisa memberikan pengajaran. Mintalah pengajaran pada seseorang guru yang bisa memahamkanmu akan makna-makna dari matan tersebut, yaitu guru yang memiliki dua sifat. Ya. Nah, perhatikan, tadi sudah disinggung ini ya. Artinya barang siapa ingin mendapatkan sesuatu atau ilmu tanpa menghafal, maka dia mengejar sesuatu yang mustahil. Pengen paham akidah, pengen paham ini, tapi nggak hafal, mustahil itu maknanya. Ya. Baik, apa kriteria guru tersebut? Silakan dibaca. Karena tadi ini sudah dibahas. Sifat pertama, mumpuni, yaitu penguasaan sang guru dalam ilmu tersebut. Hendaklah si guru merupakan seseorang yang diketahui tentang talabul ilmi dan talakinya, sehingga dia menguasainya. Nah, ini yang harus disinggung. Tidak sedikit orang sekarang Pak langsung mendadak jadi ustaz. Betul nggak Pak? Lulusan Universitas Islam, ya intinya universitas tertentu, jurusannya ekonomi syariah, jurusannya pendidikan Islam atau yang lain. Ini bicara dalam negeri dulu Pak. Kalau bicara matang atau tidaknya dari Libya juga
yang nggak jadi ada saja. Tapi yang jadinya lebih banyak daripada yang tidak. Gitu. Betul nggak Pak? Rata-rata bermanfaat ya. Alhamdulillah. Insya Allah lihat bagaimana kerajaan Saudi Arabia mendapatkan pahala jariah dari para dai yang dibiayai di India, di Madinah dan seterusnya. Makanya bagi saya Arab Saudi itu punya jasa besar bagi hidup saya. 7 tahun kita spesial pun nggak bayar kuliah, bahkan kita dibayar. Kalau dihitung kan misalnya 500.000 dikali 12 bulan berapa? Berapa? 6 juta. 6 juta kali 5 berapa? 30 juta. Itu satu orang dikali 2.000 orang. Kali 2.000 orang Pak, satu BPA itu 2.000 orang di zaman saya. Coba dikasih tuh ilmu, gurunya digaji puluhan juta, yang sampai mencapai ratusan juta. Punya jasa besar. Tapi kalau difitnah dai Wahabi dibayar secara Saudi, nah ini saya tidak terima. Karena kita Mas Ribu aja di Jakarta nggak cukup Pak. Jadi kan fitnahnya kalau Ustaz pulang di bulan itu dibayar sekian juta, sekitar 21 juta kalau nggak salah per bulan. Dari mana saya kaya Pak kalau begitu Pak? Mobil ganti tiap tahun ya Pak. 20 nggak cukup, setahun sekali ganti. Yang second ya. Baik. Jadi yang pertama Pak, mumpuni. Si gurunya mumpuni, dia paham. Sekarang banyak ustaz bahasa Arabnya nggak bisa. Gimana dia akan menjelaskan apa yang tidak dipahami dalam buku ini, sedangkan untuk memahaminya untuk diri sendiri saja dia tidak paham. Bahasa Arab tidak bisa, belajar usul fikih nggak pernah, belajar masalah hadis nggak pernah, nggak tahu dia, nggak mumpuni. Kalau dikatakan mumpuni, saya nggak mumpuni. Tapi insya Allah secara umum paham apa yang saya sampaikan, saya paham, itulah yang saya sampaikan. Ya nggak paham, Allah a'lam. Tapi kunci-kuncinya saya sudah pegang. Walaupun tidak sematang mereka teman-teman saya ilmunya luar biasa, tapi setidaknya alhamdulillah ya disyukuri. Walaupun masih banyak PR, ya masih banyak harus apa yang harus saya benahi dalam saya mengajarkan dan belajar ini. Ya, jadi begitu Pak. Ini saya bicara Pak di luar ustadz-ustadz yang disandarkan kepada sunnah atau non sunnah. Tidak ada ustadz sunnah, ada non sunnah. Nah kita bicara yang internal dulu Pak. Dalam tanda kutip ustadz yang dianggap ustadznya adalah ustadz sunnah. Banyak Pak. Langsung diustadzkan sebelum waktunya difitnah. Hati-hati. Diustadzkan sebelum waktunya karena dia kenal dengan seorang ustadz, ini bahaya. Fitnah untuk dia, fitnah untuk ustadz yang merekomendasikannya, fitnah untuk jamaahnya. Ya kan di Bogor ada, saya tahu yang saya sayangkan itu, ya, ada. Gitu. Dikit-dikit sekarang orang bilang ini ustadz dia, gitu kan? Iya nggak Pak? Kalau bilang ustadz itu Syahrul lebih ustadz dari saya Pak. Dia jenggotnya kalah saya. Coba suruh duduk di sini lebih meyakinkan dia daripada saya. Iya nggak? Betul nggak Pak? Bapak apa lagi Pak? Coba duduk di sini Pak. Saya dapat orang datang cium tangannya ke Bapak Pak. Wah gitu kan? Assalamualaikum. Saya dicuekin siapa kamu lagi itu? Kalau dari penampilan, benar nggak Pak? Dan itu terjadi saya pernah beberapa kali. Apalagi saya kan jadi mudir pondok Pak ya, pendiri dan mudir pondok. Orang tuh nganggapnya Pak, udah dengan Abu Bakar Al-Akhdari, kalau mereka nggak pernah lihat itu, nggak pernah lihat Instagram, besar, gemuk, serem gitu Pak. Ya Pak ya, Abu Bakar Al-Akhdari. Assalamualaikum, saya datang anak saya. Oh iya silakan. Ustaznya di mana? Saya sendiri. Abu Bakar Al-Akhdari ini, ya, saya kira begini. Itu Pak, selalu begitu Pak. Yang saya sendiri, ibu, bapak, oh gitu ya, oh iya maaf Ustaz. Gitu. Ada dia mas gitu kan. Saya kira besar Bu,
Ibu tahu dari mana? Saya sering sekaligus saya kasih ya ibu atau bapaknya, gitu, saya kasih pengetahuan. Dari mana punya gambaran Abu Bakar itu besar? Abu Bakar sedikit kurus, Pak. Ya kalau kita bicaranya Abu Bakar yang di zaman awal gitu ya, zaman sahabat, Abu Bakar kurus. Sampai-sampai beliau kan isbal. Isbalnya dimaafkan karena apa? Saking kurusnya. Kain sarungnya, celananya turun terus saking kurusnya. Saya mau masih nyangkut gitu kan? Masih cukup lah segini. Tapi kok kenapa gambarannya? Nah kalau mau gambarannya Umar begitu ya besar gitu Pak. Yang kalau dia naik kuda itu kakinya sampai bawah itu Pak Umar itu. Itu kuda bukan kuda delman yang di Istana Bogor bukan. Itu mah mungkin lututnya nyampe ke bawah itu kalau Umar bin Khattab. Ini kuda Arab Pak. Kuda Arab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik Pak, itu kakinya naik ke bawah Pak. Kalau disuruh naik apa namanya? Motor itu Pak, waduh. Kayak naik motor kecil itu Pak. Bisa dibayangkan ya, lucunya bagaimana? Itu sakit besarnya. Baru kalau kita punya bayangan umur besar, ya benar. Sifatnya demikian. Tapi Abu Bakar, kenapa? Pak, kenapa saya dibayangkan besar? Kenapa? Dari mana? Apakah Abu Bakar Bashir? Abu Bakar Bashir juga kurus, gitu ya. Mungkin bayangannya mau menjadi diri, gitu ya. Yang kasus teroris atau apa mungkin ya, saya nggak tahu. Itu beberapa kali Pak, bukan sekali 2 kali Pak, ada lebih dari 10 kali Pak. Nah, pernah ngisi kajian juga di Jakarta, ini selingan saja dulu Pak ya. Pernah karena sudah mulai ngantuk ini. Dan diajak senyum dulu. Di Jakarta saya. Nah ini saya bawa mualaf. Ada jamaah saya mualaf. Nama aslinya ada saya lupa nama aslinya. Saya kasih namanya Umar. Saya kasih nama hijrahnya namanya Umar. Dia pokoknya segini. Karena dia ada keturunan India sama Cina-nya. Dia pokoknya segini. Oh itu mas. Hampir kayak Ustaz Syafiq, hampir. Cuma lebih panjang Ustaz Syafiq. Cuma ini lebatnya lebih parah dia. Pakai kokok putih, ya pakai sarung putih gitu. Ya, akhir saya nyupir karena dia nggak bisa mobil. Saya temenin Mbak ke Jakarta. Saya temenin, saya parkir Pak. Nah, kalau itu keluar, saya mau ke toilet Pak ya. Kalau itu keluar, saya dari mobil, ini Bang Umar ini keluar juga. Langsung ke bawah parkir Pak, langsung nyamperin. Pak, bukan saya Ustaz itu Ustaz. Karena momennya ditambah lagi dengan saya nyupir Pak. Jadi saya supirnya. Ini habisnya Pak. Jadi ini Habib, Umar gitu kan. Ini supir Abu Bakar. Langsung diuntungkan berapa kali gitu Pak. Aduh saya ya, dia bilang Pak, saya ngaji belum bisa, saya baru mualaf. Oh gitu Bang, ya maaf. Ya nggak apa-apa. Ya itu nggak sekali 2 kali Pak. Ya nggak sekali 2 kali. Baik jemaah sekalian Allah ya. Jadi ya orang mumpuni itu, kita kembali ke tema kita, bukan dilihat dari penampilannya, bukan dilihat dari panggilannya. Oh ini dipanggil Ustaz mesti mumpuni enggak. Banyak lulusan-lulusan sarjana, saya bukan ya hadahullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Khususnya kita bicara urusan yang menyandarkan diri kepada sunnah, dia ya langsung ingin merasa diustadkan, ini bahaya. Langsung ingin diustadkan, hati-hati nih. Antum sebagai panitia misalnya, hati-hati nih. Mengustadkan, memunculkan orang dan diustadkan. Nah itu harus konsultasi dulu ya. Kawan-kawan di sini ya seperti Baradagis, Ustaz Fajri. Ini layak kan gitu ya? Layak nih orangnya diustadkan. Ya, karena bahaya kalau kita ya, karena orang tuh sekarang tuh kalau diustadkan karena apa tujuannya apa? Ingin dihormati, ingin berwibawa di hadapan masyarakat, betul nggak Pak? Begitu Pak. Jadi ngaji puluhan tahun belum jadi Ustaz. Ya. Nah, ini perlu kita sampaikan karena tidak sedikit fitnah ini menimpa sebagian kita. Baik, jadi yang pertama mumpun. Yang kedua sudah dibaca tadi. Yang kedua sudah kan? Cakap ya dalam mengajar. Dari yang ikhlas itu ya. Walastu fi hadzal ma akhrajahu. Ini aja langsung terjemahnya. Ya.
Jadilah sang guru sebagai orang yang memiliki penguasaan materi yang kuat dalam ilmu tersebut. Dan dasar atas perkara ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang kuat dari Abu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian mendengarkan dan seseorang mendengar dari kalian, dan dia mendengar dari orang-orang yang pernah mendengar dari kalian. Dan yang menjadi ukuran adalah keumuman lafaz hadis, bukan kekhususan pada siapa pesan tersebut ditujukan. Maka senantiasa ada pengajar di umat ini yang dia belajar kepada orang generasi sebelumnya. Kalau terjemahannya Ustaz Abdullah Zain lebih bagus begitu ya. Kalian para sahabat kata Nabi, tasma'una minni gitu ya. Kalian para sahabat berguru padaku. Jadi gurunya sahabat siapa? Nabi SAW. Orang-orang sesudah kalian, orang-orang sesudah sahabat dinamakan dengan generasi apa? Tabi'in. Berguru kepada siapa? Sahabat. Berarti kan sudah berpindah ya dari satu generasi ke generasi lain. Kemudian wa yusma'u mimman sami'a minkum. Adapun generasi berikutnya berguru pada murid-murid kalian. Jadi tabi'ut tabi'in kepada tabi'in. Setelahnya kepada tabi'ut tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Nah, artinya apa? Artinya lihat para sahabat belajar dari orang yang paling mumpuni, yaitu Rasulullah SAW. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in belajar kepada para sahabat, mereka orang yang mumpuni. Nah, ini dalil, Pak. Dalil bahwasanya kita memilih guru yang memang paham tentang ilmu agama. Bukan asal ustaz, asal kiai, asal ajengan kemudian kita belajar ke mereka. Harus mumpuni. Dan benar ya, apalagi nanti ada kriteria lain. Ini sekarang sedang bicara guru seperti apa yang berhak dijadikan rujukan kita menimba ilmu. Nanti untuk menjaga akidah dan lain sebagainya itu belajar beda lagi Pak ya. Tapi sekarang untuk anggaplah ini ustaz-ustaz siapa yang kita belajar dari mereka. Baik, kemudian yang kedua, yang B, silakan. Ahadahuma salahiyatu asy-syai'i lil-ibtida'i bihi wal-ibtida'i bihadihi wa dallihi wa samtihi wal akhar ma'rifatuhu bi tara'iqi at-ta'limi bihaitsu yuhsinu ta'lima al-muta'allimi wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadhurruhu wafqat tarbiyati al-ilmiyyati allati dzakaraha Syatibi fi muwafaqat. Ya. Sifat kedua adalah kelayakan sebagai guru, di mana kelayakan ini terkumpul dua perkara. Pertama, kesolihannya sebagai orang yang diteladani, baik dalam perilakunya maupun kesantunannya. Kedua, pengetahuannya terhadap cara-cara mengajar sehingga dia bisa memberikan pengajaran yang tepat bagi murid. Dia juga mengerti mana yang pantas diberikan, mana yang justru memudaratkan si murid, sesuai dengan cara mendidik dan memberikan pengajaran yang disebutkan oleh Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqah. Ya. Sebelum kita membahas ini sebetulnya agak masih panjang ya. Kalau kita bahas yang kedua, karena di sini syarah juga cukup panjang dan saya akan menambahkan dan meringkas apa yang perlu diringkas dari syarah beliau. Namun intinya para hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan tadi yang pertama yaitu apa tadi? Mumpuni. Ya. Kapan orang itu dikatakan mumpuni? Di antara tolak ukurnya, Pak. Kita tahu dari mana dia menimba ilmu atau beliau menimba ilmu.
Pernah mondok nggak? Mondoknya di mana? Kuliahnya di mana? Siapa gurunya? Nah itu apa? Dia bertalaki ke siapa? Kalau kita belajar tajwid, dia talakinya sama siapa? Dia menimba ilmu tajwid kepada siapa? Siapa yang merekomendasikan dia untuk mengajar? Paham Pak? Nah baru dikatakan orang ini berhak dengan ilmunya. Kalau kita nggak tahu dari mana dia belajar, lulusan mana, bukan kita berarti menganggap pendidikan itu sesuatu yang paling utama, tapi poinnya adalah kepada siapa dia berguru. Sekarang ada orang yang nggak bertitel, ada nggak yang nggak bertitel Pak? Tapi ilmunya matang, betul nggak Pak? Ya mungkin lulusan Yaman tapi nggak ada hasilnya, tapi matang ilmunya, nggak masalah. Kalau lebih jelas dari mana dia menimba ilmu? Oh dari Yaman. Dari mana? Dari Syekh Utsaimin. Dari mana? Dari Saudi. Dia nggak dapat titel tapi dia belajar ke ulama-ulama Saudi. Mulai zaman langsung duduk di hadapan para ulama. Nah itu jelas. Ya, artinya orang ini dikatakan mumpuni. Kita tahu di antara tandanya adalah dia adalah orang-orang yang belajar kepada para ulama, kepada para ustaz yang mumpuni itu. Ya kalau nggak dikenal lulusan mana, nggak dikenal belajar dari mana, berapa lama dia belajar, maka bagaimana kita akan mengetahui dia punya keilmuan yang mumpuni? Ya, maka berhati-hati di sini. Baik, adapun yang berikutnya yang berkaitan dengan poin pertama juga. Jadi orang itu dikatakan mumpuni bukan sekedar banyak maklumatnya, bukan. Tapi dia bisa menerangkan apa-apa yang mungkin tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Sedangkan dia bisa. Intinya dia memberikan pemahaman dari kalimat-kalimat yang sulit dipahami orang lain. Tapi berarti dia paham. Oh ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, kan begitu. Tapi kalau orang nggak paham baca hadis bisa jadi salah. Ya banyak kan hadis-hadis yang bunyinya kita mungkin nggak paham, tapi maksudnya demikian gitu. Kita salah paham. Sedangkan ulama yang sering baca hadis tersebut maka ya tidak heran dengan hadis-hadis yang bunyinya demikian. Contohnya apa misalnya? Ya, misalnya hadis yang kedua dari Al-Albani Nawawi. Kata Umar bin Khattab, ketika Nabi SAW didatangi oleh Jibril yang berwujud manusia, maka orang tersebut menempelkan lutut dengan lutut Nabi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha. Nah, di sini terjadi perbedaan. Maksudnya di atas paha, meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Nyanya ini kembali kepada dirinya atau kembali kepada diri Nabi SAW. Nah, yang benar mana? Meletakkan di pahanya atau di paha Nabi begini? Hah? Yang tahu? Siapa? Dirinya. Ya, ada di sebagian terjemah saya baca di paha Nabi. Jadi sudah menempelkan, begitu ingin dekat dengan Nabi, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi, kemudian meletakkan tangannya di paha Nabi. Bertanya, ya Muhammad, mal Islam, kan begitu. Dan seterusnya bertanya. Tapi kalau Syekh Utsaimin mengatakan diletakkan di pahanya sendiri. Karena kalau di paha Nabi nggak sopan, nggak ada orang nanya begini. Ya Muhammad. Gak ada gitu, ya. Justru di sini malaikat Jibril sedang mengajari adab dalam menuntut ilmu, ya. Nempel, ini nempel paha, boro-boro nempel meja aja enggak, gitu ya. Sok masih 5 orang, contohnya gitu ya. Ini mengajarkan adab dalam berilmu. Kalau seandainya ditempelkan di pahanya Nabi, nanti dikira para sahabat pada begini semuanya, nggak mungkin. Nah, jadi dalam kalimat-kalimat tertentu akan dipahami oleh orang yang paham. Orang-orang mumpuni. Dia Syekh Utsaimin menjelaskan ini di pahanya. Kenapa? Kalau di paha Nabi tidak ada. Itu kan tidak dijelaskan sama Nabi, tidak dijelaskan di dalam dalam riwayat tersebut, betul Pak? Tapi dijelaskan oleh ulama yang paham tentang itu. Nah begitu Pak. Jadi bukan sekedar menyampaikan hadis, tapi nggak paham kalimat-kalimat yang kira-kira ada makna terselubung di dalam kalimat tersebut. Nah,
itulah yang dikatakan orang yang paham adalah orang yang mumpuni. Jelas ya? Ya sama seperti ya saya beberapa tahun lalu saya mengajar tajwid Syafi'i ya, termasuk pernah dari mana? Itu ada beberapa setelah saya bertalaki lagi banyak yang salah. Saya menyesal saya bersimpan kepada Allah. Jadi artinya saya baca, tapi apa yang tersirat dalam makna dan dalam kaidah-kaidah tajwid saya pahami sesuai dengan kadar kemampuan saya saja. Ternyata ilmu tidak demikian Pak. Ilmu harus dengan talaki. Ilmu harus dengan bimbingan guru. Ya. Bagaimana misalnya contohnya di ayat-ayat ghoribah Bapak Ibu, ada ayat-ayat ghoribah, ayat-ayat asing. Contohnya di dalam surat Yusuf ayat yang ke-11 Pak. Ada bacaan begini Pak, la ta'manna. Itu kan ada dua cara Pak, isma, raum. Itu saya praktekkan sesuai dengan pemahaman saya. Kemarin setelah saya talaki dengan guru, salah dua-dua nih Pak. Saya ajarkan ke murid-murid sudah berapa puluh orang. Astagfirullah. Jadi salah yang salah. Saya udah ngajar ke santri-santri begini, ya salah. Ajarin lagi yang benar. Gitu Pak. Ternyata kita nggak bisa. Ya sekadar. Makanya lihat kata para ulama. Maka kita ustadhu kafura khatahu. Barang siapa maka ustadhu kitabu kafura khatahu. Barang siapa yang ustadznya adalah bukunya, dia jadikan ustadznya itu adalah bukunya, maka akan mendapatkan banyak kesalahan. Karena namanya buku nggak membimbing Pak. Ketika salah baca dia ngomong gitu Pak. Oh lari yang ada Pak. Buku bisa ngomong. Ya. Enggak, dia tidak akan menunjukkan bagaimana kesalahan-kesalahan kita dalam memahami buku. Tapi kalau guru dia menjelaskan. Demikian contohnya Pak ya. Baik. Mungkin ini jemaah Assalamualaikum. Adapun syarat yang kedua ini agak panjang, insyaallah bisa kita lanjutkan di pekan yang akan datang ya. Insyaallah judulnya kesalahan guru. Tapi nanti judul tema di ambilnya nanti kita bicarakan lagi. Tapi banyak orang Pak, dalam masalah ini banyak orang yang salah kaprah. Guru punya salah, guru punya langsung ditinggalkan. Makanya banyak jamaah-jamaahnya nggak berkah ilmunya. Banyak jamaah-jamaah yang nggak berkah ilmunya karena dia salah dalam memposisikan, menyikapi kesalahan guru, menyikapi bagaimana sikap kepada guru. Nah, ini makanya kita belajar prinsip agar kita benar adabnya, kemudian Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Sampai jam 11 ya. Sampai jam 11. Ini ada di depan pertanyaan. Ada di depan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan ilmu yang didapat dari media sosial? Contoh WA group yang tanpa guru talaki, yang cakap dan mumpuni. Kalau untuk sekedar menambah ilmu maka silakan. Tapi kalau menjadi sandaran kita dalam menuntut ilmu lewat WhatsApp maka itu tidak benar. Ya, kita benar-benar menuntut ilmu hanya dari WA group tidak benar. Metode yang salah. Jadi tapi kalau untuk tambahan informasi, tambahan maklumat apa salah? Ya, bagus, dia tetap dapat pahala. Ya, ketika dia menuntut ilmu agama, baik dari YouTube, baik dari WA group dan seterusnya. Allah. Apa Ustaz, bolehkah atau berdosa bila kita kerja di kantor bank? Di kantor ya, bukan di orang banknya. Tapi posisi kita sebagai sopir atau OB sama saja. Sama saja. Nggak boleh, apapun yang berkaitan dengan bank, yang berkaitan langsung dengan bank maka tidak boleh. Setidaknya kita berarti kalau menolong dengan mereka, kalau menolong membersihkan tempat ribawi yang dilaknat sama Allah, kalau menolong mengantarkan orang yang dilaknat sama Allah, apa gitu kan? Ya. Maka tidak boleh.
Bagaimana cara kita dalam menerapkan atau mengamalkan suatu ilmu yang kita dapatkan setelah mengikuti kajian, agar tidak mudah lupa atau hilang setelah selesai kajian. Ya. Ilmu al-muraja'ah. Kata para ulama, ilmu itu apa yang diulang-ulang, bukan apa yang sekadar dicari saja. Jadi sampai rumah baca lagi, besoknya baca lagi, dan diantaranya adalah dihafalkan. Gitu. Kalau dihafalkan, hafal sekarang, hafal nanti pas pulang, tapi dilupakan, nggak dimuraja, nggak dievaluasi, nggak diulang-ulang, maka akan cepat lupa. Bahkan ilmu itu lebih cepat lupanya dibandingkan hewan yang kita lupa ikat. Kita tinggalkan berbalik arah, kita lupa ikat, maka ketika kita balik, hewannya sudah hilang. Ilmu lebih cepat hilang dibandingkan perumpamaan tersebut. Ya, makanya diulang dan diulang. Allah. Dan dari ikhwan ada yang ingin bertanya langsung? Ada yang ingin ditanyakan? Satu atau dua pertanyaan, kami masih bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bunyinya di sini. Silakan Pak Iwan. Mohon izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Ini untuk masalah pekerjaan, sistem pekerjaan. Kebetulan saya kerja sebagai tenaga keamanan yang nasib. Bagaimana hukumnya apabila kita meninggalkan sholat Jumat dikarenakan tugas pekerjaan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sip akhirnya siap berarti Pak ya. Berarti meninggalkan sholat Jumat. Nah, makanya sebetulnya perusahaan kalau dia paham, dia ada juga orang yang dipekerjakan dari orang selain Islam, orang kafir, orang Islam, sehingga nanti di waktu-waktu sholat Id, sholat Jumat dia jaga. Biasanya begitu. Nanti bisa diajukan seperti itu. Kalau tidak bisa tergantung kondisinya. Saya pernah bertanya tentang ini kalau tidak salah. Apakah pekerjaan ini adalah pekerjaan yang maksudnya penting yang memang harus dijaga keamanannya? Kalau memang demikian, ya mau tidak mau yang harus dijaga dari keamanannya nggak masalah. Sama seperti sholat lain yang Bapak tinggalkan, akhirnya Bapak maksudnya bukan tinggalkan, Bapak tidak berjamaah karena harus menjaga. Ya seperti misalnya di masjid-masjid ada tukang parkir, ada tukang keamanan kan dijaga, tak ikut sholat. Ya. Seperti di Saudi kan ada yang jaga ketika sholat itu askar-askarnya. Nah itu ada fatwa ulama juga karena menjaga keamanan. Ya buktinya kemarin terbukti. Kalau lain sedikit itu kebunuh imamnya kemarin. Ada yang merusuk itu, ya. Nah, maka dijaga. Maka penting seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak masalah. Tapi untuk rinciannya mudah-mudahan saya pekan depan punya kepastian jawabannya. Apakah bagaimana kalau berturut-turut misalnya tinggalin terus, ya apakah harus keluar dari situ atau tetap bertahan, kemudian tetap berusaha untuk disampaikan sarannya. Nanti kita sampaikan insyaallah. Sekarang umumnya mudah-mudahan tidak masalah kalau memang harus dijaga keamanannya. Kalau misalnya aman-aman saja perusahaannya, misalnya bukan di pabrik minyak yang ada bahan bakar, kalau tinggalkan kebakar semuanya, ya tinggalkan semuanya. Ada adan tinggalkan semuanya, karena aman misalnya. Tapi kalau kira-kira dia akan terbakar, harus ada yang kontrol dan seterusnya, maka mudah-mudahan termasuk utuh. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Atau terakhir silakan. Silakan izin tanya Ustaz, untuk metode pembelajaran bagi kita yang mungkin masih awam dalam belajar agama, itu kita mempelajari kitab-kitab apa dulu Ustaz? Jadi terstruktur gitu. Ini jawabannya satu kajian insyaallah. Apa saja kitab-kitab untuk para pemula gitu ya. Untuk ringkasannya antum cukup buku ada di sana, buku Selenzi bagus ada Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Nah, di sana ada.
mempunyai keharapan. Tapi secara umum untuk orang awam ya yang tidak secara khusus mondok kayak antum ini lah ya, secara umum maka pelajari bahasa Arab rutin. Walaupun jangka waktunya lama nggak masalah. Kenapa? Karena bahasa Arab kunci dari semua ilmu. Kemudian Quran, karena kita setiap hari baca Quran, harus wajib baca Quran. Maka kita pelajari hukum-hukum berkaitan dengan Quran. Ada juga misalnya kaitannya dengan Quran, berarti tafsir. Baca tafsirnya. Setidaknya untuk orang awam tafsir yang singkat-singkat saja. Ya bagus untuk tafsir tapi ya mungkin panjang. Nanti ada tafsir muyassar yang singkat. Yang penting paham apa kandungan dalam Al-Quran tersebut. Kemudian misalnya untuk kehidupan sehari-hari kita kaitannya senantiasa dengan fikih sholat, fikih wudu. Ya, bagi orang yang punya uang fikih zakat wajib itu. Yang mau tidak mau dia harus belajar. Nah, tapi beda lagi nanti bicaranya kalau antum misalnya sebagai santri nanti beda arahnya. Apa kita bahasa Arab yang dipelajari? Apa dulu nahwu atau sholat dulu atau percakapan dulu, itu beda lagi. Tapi kalau untuk antum tadi secara umum fikih ibadah, kemudian akidah, kemudian adab misalnya, kemudian nanti tadi pertama apa? Bahasa Arab berkaitan dengan tafsir itu cukup insyaallah. Allah. Baik, demikian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.